selamat datang di presentasi. Hari ini kami akan mengajak kalian mengenal lebih dekat tentang salah satu kelompok hewan yang menarik. Kira-kira apa ya? Monyet. Betul, monyet termasuk hewan mamalia. Tapi mamalia sangat beragam loh. Ada yang hidup di darat, di air, bahkan bisa terbang. Jadi tetap simak baik-baik ya, mana tahu hewan favoritmu termasuk mamalia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak pembahasannya. Mamalia merupakan salah satu kelas dalam kingdom Animalia yang mempunyai beberapa hal keistimewaan, baik dalam fisiologi, susunan saraf, dan tingkat inteligensinya. Mamalia merupakan contoh fauna dari kelas vertebrata yang mempunyai sifat homoitem atau bisa disebut juga berdarah panas. Berdasarkan ukurannya, mamalia dibagi menjadi mamalia kecil dan mamalia besar. Mamalia kecil merupakan jenis mamalia yang memiliki berat badan kurang dari 5 kg, sedangkan selebihnya termasuk dalam kelompok mamalia besar. Mamalia terdiri dari 12 ordo. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama mamalia dicirikan oleh adanya kelenjar susu, yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan pada anaknya. Adanya rambut dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas. Otak mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang memiliki 4 tulang. Secara filogenetik, yang disebut mamalia adalah semua turunan dari nenek moyang monotremata dan mamalia. Yang pertama, ordo Dermoptera. Ordo Dermoptera adalah hewan mamalia yang memiliki 4 parasut berbulu atau patigium di sela 4 kakinya. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran sel yang terhubung antara keempat kaki hewan tersebut. Hewan dalam ordo ini umumnya merupakan contoh hewan herbivora yang makan buah atau dedaunan. Contoh hewan di ordo ini misalnya tupai terbang dan Gacopithecus sp. Ciri-ciri ordo Dermoptera. Pertama, dapat terbang menggunakan 4 kakinya karena bisa membentuk seperti parasut berbulu. Dan kedua, makanan mamalia ini daun-daun dan buah. Ordo yang kedua yaitu Chiroptera. Chiroptera adalah nama ordo satu-satunya mamalia yang mampu terbang, yaitu kelelawar. Ordo Chiroptera memiliki ciri khas utama, yaitu kemampuannya terbang dengan sayap yang terbentuk dari modifikasi anggota tubuh bagian depan yaitu tangan yang dilapisi selaput kulit atau patagium. Kelelawar juga dikenal sebagai hewan nokturnal yang berarti aktif di malam hari. Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk navigasi dan menentukan mangsa dengan memancarkan gelombang suara ultrasonik dan mendengarkan pantulannya. Kelelawar mendiami berbagai habitat termasuk goa, pohon, bahkan bangunan. Secara umum, ordo Chiroptera dikelompokkan ke dalam 2 subordo, yaitu Megachiroptera, kelelawar pemakan buah-buahan, dan Microchiroptera, kelelawar pemakan serangga. Klasifikasi dari subordo Megachiroptera, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, order Chiroptera, famili Theropodidae, genus Rhoesetus, spesies Rhoesetus amplessicaudatus. Klasifikasi dari subphylum Microchiroptera, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Chiroptera, famili Vespertilionidae, genus Pipistrellus, spesies Pipistrellus japonicus. Primata adalah sejenis hewan. Primata berasal dari kerajaan Animalia. Phylum Primata adalah Chordata. Kelas Primata adalah mamalia, yang berarti mereka adalah salah satu jenis mamalia. Primata berevolusi sekitar 85 juta hingga 55 juta tahun yang lalu. Mereka berevolusi dari mamalia darat berukuran kecil. Mereka memiliki otak yang relatif lebih besar dibandingkan dengan mamalia lainnya. Primata merupakan salah satu hewan yang paling sosial dan suka hidup berkelompok. Primata memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari jenis mamalia lainnya. Sekitar 60% spesies primata saat ini terancam punah. Karakteristik primata.
Yang pertama, penggunaan tangan dan kaki untuk meraih. Primata memiliki anggota tubuh yang dapat digunakan untuk meraih objek, seperti tangan dan kaki yang prehensil. Yang kedua, penglihatan stereoskopik. Primata memiliki mata yang terletak dekat satu sama lain, memungkinkan penglihatan binokular atau stereoskopik yang membantu dalam penentuan kedalaman. Yang ketiga, mata yang menghadap ke depan. Mata primata umumnya menghadap ke depan, memungkinkan fokus yang baik pada objek dan persepsi kedalaman. Yang keempat, otak yang besar dan kompleks. Primata cenderung memiliki otak yang besar dan kompleks dibandingkan dengan hewan-hewan lain dalam kelompok mamalia. Yang kelima, perawatan dan interaksi sosial dengan bayi. Primata cenderung memperlihatkan perawatan dan interaksi sosial yang tinggi dengan bayinya. Yang keenam, diet bervariasi. Primata dapat memiliki diet yang bervariasi, mencakup buah-buahan, daun, serangga, dan kadang-kadang daging. Berbagai spesies kera dan monyet di Indonesia memiliki pola makan yang berbeda dengan habitat dan preferensi makanannya. Yang ketujuh, keberadaan di berbagai habitat. Primata dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga savana. Contoh dari hewan primata yaitu ada kera, orangutan, lemur, simpanse, dan lain sebagainya. Odorodentia termasuk ke dalam mamalia pengerat yang memiliki taring. Beberapa geraham pada bagian depan tidak tumbuh. Ciri khusus dari odo ini yaitu memiliki duri yang pada tubuhnya. Memiliki sepasang gigi seri yang tajam, umumnya pada herbivor. Nah, diketahui bahwa Hystrixis javanica atau landak Jawa termasuk Odorodentia, yaitu tubuhnya yang diselimuti rambut halus seperti rambut pada mamalia lainnya. Rambut peraba dan duri dan mempunyai tulang ruas yang sangat berbeda, yaitu seluruhnya tubuhnya terdiri dari bulu halus dan duri kecuali hidung, mulut, telinga, dan telapak kaki. Fungsi dari rambut halus adalah sebagai pelindung dari cuaca panas maupun dingin. Pada bagian kepala, tubuh dan ekor ditutupi oleh duri yang tebal dan kaku. Duri tersebut berwarna kecoklatan atau kehitaman. Duri-duri pertahanan landak akan ditegangkan ketika landak merasa terancam oleh predator. Landak mampu mengempaskan duri-duri tersebut dari pertahanan ke tubuh predator. Selanjutnya yaitu Ordo Carnivora, di mana Ordo Carnivora merupakan sekelompok hewan pemakan daging. Ordo ini memiliki ciri-ciri pertama, memiliki kuku dan cakar yang kuat sehingga dapat mencekram mangsanya. Yang kedua, memiliki pendengaran yang sangat peka sehingga dapat berburu mangsa dengan sangat cepat. Yang ketiga, yaitu memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Selanjutnya, dalam ordo ini dibagi menjadi dua subordo utama, yaitu Feliformia dan Cniformia, di mana Feliformia itu merupakan hewan mirip kucing dan Cniformia yaitu hewan mirip anjing. Selanjutnya, beberapa contoh dalam subordo Feliformia, yaitu pertama ada famili Felidae, yaitu kelompok kucing besar dan kecil seperti harimau dan singa. Yang kedua ada Viperidae, yaitu kelompok musang dan binturong. Yang ketiga ada Herpestidae, yaitu kelompok garangan. Yang keempat ada Hyaenidae, yaitu kelompok hyena. Yang kelima ada Eupliridae, yaitu kelompok musang Madagaskar. Selanjutnya yaitu beberapa contoh famili dalam subordo Cniformia, yaitu pertama ada famili Canidae, yaitu kelompok anjing dan serigala. Yang kedua ada kelompok Ursidae, yaitu kelompok beruang. Yang ketiga ada famili Mustelidae, yaitu kelompok berang-berang. Selanjutnya ada kelompok Croconidae, yaitu kelompok rakun. Yaitu selanjutnya Mephididae, yaitu kelompok sigung. Kemudian ada famili Ailuridae, yaitu kelompok panda merah. Kemudian ada kelompok famili Otarikidae, yaitu kelompok singa laut. Dan yang terakhir ada Porcidae, yaitu kelompok anjing laut. Selanjutnya, ordo Lagomorpha.
Ordo Lagomorpha merupakan kelompok hewan menyusui, yaitu mamalia. Contohnya adalah kelinci. Meskipun secara morfologi mereka mirip dengan hewan dari Ordo Rodentia atau hewan pengerat, Lagomorpha memiliki karakteristik khas yang membedakannya. Berikut adalah karakteristik dari Ornithologus cuniculus, yaitu kelinci. Yang pertama, ia memiliki gigi seri. 2 pasang gigi seri di rahang atas, barisan depan besar, barisan belakang kecil. Gigi ini terus tumbuh seumur hidup. Lalu, makanan utamanya berupa rumput, daun, kulit kayu, dan juga mempunyai sistem pencernaan khusus, termasuk koprofagi, yaitu memakan kotoran sendiri untuk menyerap nutrisi lebih lengkap. Kaki belakang lebih besar dan kuat dibanding kaki depan, digunakan untuk melompat cepat dan jauh. Telinga sangat panjang dan sensitif terhadap suara, membantu mendeteksi predator. Lalu, mata terletak di sisi kepala, memberi bidang pandang hampir 360 derajat, berguna untuk menghindari bahaya. Reproduksi cepat. Berkembang biak sangat cepat, bisa melahirkan banyak anak sekaligus, rata-rata 4-12 ekor per kelahiran. Lalu, habitatnya umumnya tinggal di lubang atau liang bawah tanah yang disebut burrow, kadang digali atau memanfaatkan yang sudah ada. Kelinci peliharaan cenderung sosial, sedangkan beberapa spesies liar bersifat soliter. Klasifikasi dari Ornithologus cuniculus: yang pertama, kingdomnya Animalia, phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genus Ornithologus, dan spesiesnya Ornithologus cuniculus. Cetacean adalah sebutan umum bagi mamalia laut, antara lain paus, lumba-lumba, dan pesut. Seperti mamalia laut yang pada umumnya hidup di darat, di dalam air, cetacean juga bernapas menggunakan paru-paru dan bereproduksi dengan cara melahirkan. Sebagian besar cetacean hidup di laut, tetapi ada juga beberapa jenis yang hidup di air tawar, yaitu dari jenis lumba-lumba. Ciri-ciri umum yang terdapat pada cetacea yaitu memiliki lubang hidung di atas kepala. Lebih ke belakang, terdapat cekungan di samping kepala yang merupakan posisi dari kuping, namun tidak terdapat daun telinga. Cetacea memiliki leher yang pendek, tidak fleksibel, dan pergerakan kepala yang terbatas. Sirip dorsal berguna untuk kestabilan dan pengaturan panas tubuh. Pada beberapa spesies, sirip dorsalnya kecil atau bahkan tidak dijumpai sama sekali. Proboscidae merupakan kelompok mamalia yang meliputi gajah, keluarga Elephantidae, dan beberapa famili yang sudah punah, seperti Stegodontidae dan Gomphotheridae. Karakteristik ordo ini yaitu, yang pertama, memiliki belalai yang berfungsi untuk mengambil makanan dan air. Yang kedua, memiliki gading yang merupakan gigi seri kedua atas yang membesar. Gading berfungsi untuk berbagai keperluan, seperti menarik makanan, pertahanan diri, dan untuk menarik perhatian betina. Yang ketiga, memiliki ukuran tubuh yang umumnya berukuran besar, dengan anggota tubuh yang kuat dan pendek. Ukuran tubuh yang besar ini merupakan adaptasi terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Yang keempat, struktur gigi. Gigi mereka telah mengalami evolusi untuk mendukung pola makan herbivora. Gigi geraham memiliki lapisan yang khas dan mengalami penggantian secara horizontal pada kelompok Elephantimorpha. Yang kelima, sebagian besar Proboscidae hidup dalam kelompok sosial yang kompleks yang dipimpin oleh betina dewasa. Mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat dan berkomunikasi dengan berbagai cara, termasuk suara dan gerakan tubuh. Elephantidae adalah satu-satunya famili yang masih hidup dalam ordo Proboscidae yang termasuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Proboscidae, superfamili Elephantoidae, famili Elephantidae. Ordo selanjutnya adalah ordo Perissodactyla atau mamalia berkuku ganjil. Perissodactyla adalah ordo mamalia herbivora yang dicirikan oleh jumlah jari kaki yang ganjil dan struktur sistem pencernaan yang sederhana, tidak kompleks seperti ruminansia. Mereka dikenal sebagai ungulata berkuku ganjil, di mana satu jari tengah atau biasanya jari ketiga lebih berkembang dan menanggung sebagian besar berat tubuh.
Beberapa spesies ini memiliki tanduk dengan struktur dermal tanpa inti tulang dan terletak di bagian nasal atau frontal di garis tengah tengkorak. Contohnya pada badak. Perissodactyla modern berasal dari Afrika, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara bagian selatan, dan Amerika Selatan bagian utara. Ordo Perissodactyla memiliki 3 famili. Yang pertama ada famili Equidae yang terdiri atas kuda, keledai, zebra. Contoh spesiesnya ada Equus caballus atau kuda dan Equus zebra atau zebra. Ciri khas yang dimiliki hanya memiliki 1 jari kaki, memiliki tubuh yang ramping, serta merupakan pelari yang cepat. Famili yang kedua adalah Rhinocerotidae atau badak. Contoh spesiesnya ada Rhinoceros sondaicus atau badak Jawa. Ciri khas yang dimiliki memiliki tubuh yang besar, kulit yang tebal, serta bertanduk 1 atau 2, dan memiliki 3 jari kaki. Famili yang terakhir ada famili Tapiridae atau tapir. Contoh spesiesnya ada Tapirus indicus atau tapir Asia. Ciri khas yang dimiliki bertubuh besar mirip dengan babi, memiliki proboscis atau belalai yang pendek, memiliki 4 jari pada kaki depan dan 3 jari pada kaki belakang, serta hidup di hutan tropis. Salah satu contoh spesies dari Ordo Perissodactyla yakni Tapirus indicus yang memiliki klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Order Perissodactyla, famili Tapiridae, genus Tapirus, dan spesies Tapirus indicus. Archaeodactyla. Kita mungkin sudah tidak asing dengan salah satu ordo yang satu ini dalam kehidupan sehari-hari. Archaeodactyla merupakan ordo dari mamalia yang ditandai dengan jumlah kuku kaki mereka yang berjumlah genap, yaitu 2 atau 4 kuku kaki yang digunakan mereka untuk berjalan. Anoa atau Bubalus sp adalah spesies kerbau kerdil yang endemik di wilayah dataran Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa merupakan mamalia yang tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Kawasan Walase yang terdiri atas Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, dan Kepulauan Flores serta pulau-pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara merupakan wilayah yang unik karena memiliki banyak flora dan fauna yang endemik dan merupakan kawasan peralihan antara benua Asia dan benua Australia. Salah satu kawasan yang memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi adalah kawasan Poso. Anoa tergolong satwa liar yang langka dan dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1931 dan dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997. Ada 2 jenis spesies anoa, yaitu anoa pegunungan atau Bubalus squarelesi dan anoa dataran rendah atau Bubalus depressicornis. Kedua spesies ini awalnya banyak memperdebatkan peneliti mengenai status taksonominya. Namun penelitian terbaru menggunakan teknik DNA barcode telah mengungkapkan bahwa kedua jenis anoa tersebut merupakan spesies yang berbeda. Kedua spesies tersebut tinggal dalam hutan yang tidak dijamah oleh manusia. Kedua spesies anoa dibedakan berdasarkan bentuk tanduk dan ukuran tubuh. Anoa gunung relatif lebih kecil dengan ekor yang lebih pendek dan juga lembut serta memiliki tanduk melingkar. Sementara anoa dataran rendah lebih besar dengan ekor panjang berkaki putih dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga. Anoa memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Archaeodactyla, famili Bovidae, subfamili Bovinae, subtribusi Bufalina, genus Bubalus dan spesies Bubalus squarelesi dan Bubalus depressicornis. Kita sebagai generasi muda Indonesia sudah sepatutnya untuk turut andil dalam melestarikan hewan-hewan endemik Indonesia. Selanjutnya yaitu marsupilia, yaitu kelompok mamalia yang memiliki ciri khas berupa kantong khusus di perut betinanya yang disebut marsupium. Kantong ini berfungsi untuk membawa dan merawat anaknya yang baru lahir. Marsupilia memiliki beberapa karakteristik unik. Yang pertama, anak marsupilia lahir dalam keadaan sangat belum berkembang sempurna atau prematur. Oleh karena itu, mereka harus melanjutkan perkembangan di dalam kantong induknya sampai cukup kuat untuk hidup mandiri. Contohnya seperti kanguru dan koala.
Kedua, sistem reproduksi marsupilia berbeda dengan mamalia plasenta. Betina marsupilia memiliki 2 vagina dan rahim yang terpisah, sedangkan jantan memiliki penis bercabang 2. Hal ini merupakan adaptasi khusus mereka dalam reproduksi. Ketiga, marsupilia memiliki gigi dan struktur rahang yang beragam, sesuai dengan pola makan masing-masing spesies. Misalnya, koala memiliki gigi yang kuat untuk menggiling daun Eucalyptus, sedangkan Tasmania devil memiliki gigi tajam untuk memotong daging. Contoh marsupilia yang paling terkenal adalah kanguru yang memiliki kaki belakang kuat untuk melompat jauh. Selain itu, ada juga koala, opossum, wallaby, dan sugar glider. Mayoritas marsupilia hidup di Australia dan sekitarnya, meskipun beberapa ada di Amerika Selatan. Marsupilia hidup di berbagai habitat, mulai dari hutan tropis, padang rumput, hingga daerah pegunungan. Mereka berperan penting dalam ekosistem seperti mengontrol populasi serangga dan membantu penyebaran benih tanaman. Kesimpulannya, marsupilia adalah kelompok mamalia yang unik dengan cara berkembang biak dan merawat anaknya yang berbeda dari mamalia lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam di habitatnya. Selanjutnya, ordo Insectivora. Ordo Insectivora berasal dari bahasa Latin, yaitu insectum, yang berarti serangga, dan forare, yang berarti memakan. Ordo ini mencangkup mamalia kecil yang sebagian besar makan serangga dan hewan kecil lainnya. Karakteristiknya memiliki tubuh kecil dengan mata yang relatif tertutup, memiliki cakar yang kuat dan tebal, serta telapak kaki depan yang melebar. Gigi tajam dan banyak, cocok untuk memakan serangga dan invertebrata kecil. Selanjutnya, memiliki mulut yang panjang dan mudah digerakkan. Beberapa spesies memiliki kelenjar bau yang khas, kebanyakan hidup di tempat tersembunyi seperti lubang, pohon, atau amfibi. Untuk klasifikasi dan contoh familinya, ordo Insectivora saat ini sudah tidak digunakan secara formal karena sebagian spesiesnya dipindahkan ke ordo lain, terutama ke ordo Eulypotipla. Namun, secara tradisional, ordo ini dibagi menjadi beberapa famili utama, antara lain famili Erinaceae, landa, yang memiliki duri pendek dan aktif di malam hari. Kemudian ada famili Soricidae, tikus-tikus kecil yang dikenal sebagai sirheo atau memiliki bau khas dan kaki dengan 5 jari berselaput. Selanjutnya ada famili Talpidae, yaitu hewan seperti mole atau tikus tanah dan desman yang hidup di bawah tanah atau air. Selanjutnya famili Solenodontidae, yaitu Solenodon, mamalia kecil yang langka dan memiliki racun. Selanjutnya famili Mesophonthidae, yaitu shrew dari kepulauan Karibia yang sudah punah. Mohon perhatiannya. Semua ini ya. Apa sih? Nah, kita dong diam. Oke, setelah kita mendengar penjelasan tadi, ada yang bisa sebutin nggak beberapa ordo yang ada di penjelasan tadi? Ordo Dermoptera, Ordo Cetaceae, Ordo Rodentia, Ordo Marsupilia, Ordo Lagomorpha, Ordo Primata, Ordo Proboscidae, Ordo Perissodactyla. Nah, setelah kita mengenal ordo-ordo tadi, kita juga harus tahu nih sejarah dari mamalia itu apa. Ada yang tahu sejarah mamalia itu apa? Sejarah mamalia. Yang pertama, asal-usul mamalia. Sekitar 320 juta tahun lalu sampai zaman karbon. Mamalia berasal dari kelompok Synapsida, khususnya cabang yang disebut Therapsida. Synapsida awal bukan mamalia, tetapi mereka menunjukkan ciri awal seperti tengkorak dengan satu lubang di belakang mata, ciri khas mamalia. Yang kedua, Therapsida dan transisi ke mamalia. 250 hingga 200 juta tahun lalu. Zaman Perm Trias. Therapsida menjadi kelompok dominan setelah kepunahan massal Permian. Beberapa Therapsida berkembang menjadi Mamaliiformes. Nenek moyang langsung mamalia sejati. Ciri-ciri seperti gigi berbeda bentuk, heterodon, rahang bawah tunggal, dan pendengaran berkembang.
Yang ketiga yaitu zaman Jurassik, yaitu zaman mamalia awal 200 juta tahun lalu, di mana mamalia sejati pertama muncul di sekitar 200 juta tahun lalu. Mereka memiliki tubuh kecil dan hangat, serta aktif di malam hari. Contohnya yaitu Morganocodon dan Megazostrodon. Yang keempat yaitu zaman Jurassik dan Cretaceous atau zaman dinosaurus, di mana mamalia itu tetap memiliki tubuh yang kecil dan hidup di bayang-bayang dinosaurus. Di sini beberapa mamalia itu mulai menunjukkan adaptasi dengan menggali, memanjat, dan hidup di air. 5. Ledakan evolusi setelah dinosaurus punah sekitar 65 juta tahun yang lalu sampai akhir Cretaceous. Setelah kepunahan dinosaurus, non-burung mamalia berkembang pesat. Munculnya berbentuk mamalia besar, karnivora, herbivora, dan omnivora. Muncul kelompok seperti primata, cetacea, proboscidae, dan lainnya. Dan keenam, versifikasi modern atau era Kenozoikum hingga sekarang. Mamalia menyebar ke seluruh dunia dan mengisi berbagai relung ekologi. Terbentuk ordo-ordo besar, rodentia, hewan pengarat, karnivora, primata, dan chiroptera, kelelawar, dan lain-lain. Manusia, Homo sapiens, muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu sebagai bagian dari ordo primata. Mamalia merupakan kelompok vertebrata yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan burung dan reptil karena ketiganya termasuk dalam klad Amniota. Amniota adalah cabang evolusi dari tetrapoda superkelas tetrapoda yang ditandai dengan kemampuan bertelur di darat atau mempertahankan telur yang telah dibuahi di dalam tubuh induk. Keunikan amniota terletak pada adanya serangkaian membran ekstraembrionik pelindung atau amnion, korion, dan alatois yang mendukung perkembangan embrio tanpa tahap larva akuatik. Amniota terdiri dari dua garis keturunan utama, yaitu Synapsida dan Sauropsida. Mamalia berkembang dari garis Synapsida, yaitu kelompok reptil mirip mamalia yang hidup sejak periode Permian. Sementara itu, reptil modern seperti kadal dan kura-kura dan burung berasal dari garis Sauropsida. Dengan demikian, secara kekerabatan evolusioner, mamalia paling dekat dengan burung dan reptil sebagai sesama anggota Amniota, meskipun mereka berkembang dari jalur evolusi yang berbeda dalam klad tersebut.